Jumpa lagi bersama Ibu Dita Maulita. Kali ini kita akan membahas materi gelombang stasioner. Oke, baik. Kita langsung saja ya. Nah, gelombang stasioner itu memiliki dua gelombang, ya, dua gelombang transversal yang saling bertemu, yang fasenya sama. Nah, di sini ada gelombang datang dan ada gelombang pantul. Ya, ciri dari amplitudo untuk gelombang stasioner itu, cirinya adalah bagian amplitudo bagian depan dan kemudian X, yang ada X-nya itu adalah amplitudonya. Ya, baik, kita langsung saja karena ini sudah dibahas di part 1. Kita langsung. Di sini sudah ada tabel untuk rumus ujung terikat dan ujung bebas. Ya, ujung terikat itu bagian ujungnya terikat. Ujung yang bebas, ujung yang satunya itu bebas. Jadi bisa bergerak naik turun mengikuti simpangan awal dari gelombang. Nah, bisa dilihat kalau untuk ujung yang terikat itu ciri gelombang stasionernya adalah 2 amplitudo sin kx cos omega t. Sedangkan kalau ujung yang bebas itu ys sama dengan 2a cos x sin wt. Jadi biar gampang membedakannya, untuk ujung terikat maka kx-nya sin terikat. I sin, nah, sin X. Kalau untuk ujung bebas cos. Nah, cos itu kan kalian hidup bebas, hidup secara mandiri. Nah, kira-kira seperti itu ya. Untuk X-nya, jadi yang diperhatikan X-nya. Untuk perut dan simpul ini tukeran rumus ya. Jadi kalau perut di ujung terikat itu rumusnya 2n plus 1 dikali 1/4 lambda. Kemudian simpulnya X sama dengan N setengah lambda. Untuk ujung yang bebas, X sama dengan N setengah lambda. Kemudian simpulnya X sama dengan 2N plus 1/4 lambda. Ya, baik, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Persamaan gelombang stasioner. Y sama dengan 0,2 cos 2 px sin 40 pt. Dengan X dan Y dalam meter. Kemudian T dalam sekon. Tentukan jarak perut ketiga. Ya, baik. Kita langsung ya. Jadi di sini ada persamaan gelombang stasioner. Kalau dilihat dari persamaannya, kita lihat ya. Ini. Nah, kan tadi sudah disebutkan. Cirinya kalian perhatikan yang ada X-nya. Yang ada X-nya ini pakainya cos. Cos itu bebas ya. Jadi ini adalah gelombang stasioner, gelombang yang ujungnya bebas. Jadi ini berarti Y sama dengan 0,2 cos 2 px sin 40 pt. Ini adalah ujung bebas. Nah, yang ditanya adalah perut ketiga. Perut ketiga adalah, nah, N-nya itu kan dimulai dari 0, maka 0, 1, 2, 1, 2, 3. Nah, yang perut ketiga berarti ini. Nanti pakai N-nya 2, ya. Kita langsung, nah di sini rumusnya bisa kita lihat ya. Rumusnya kita lihat di sini. Nah, ini ya. Rumus untuk perut. Nah, perhatikan di sini yang ditanya adalah perut. Nah, maka perut ketiga. Nah, rumusnya adalah perut ketiga. Nah, perut. Nah, ini X sama dengan N setengah lambda. X sama dengan N seper 2 lambda. Nah, di sini langsung saja kita masukkan rumusnya. Kita sudah tahu lambdanya belum? Nah, kalau belum kita cari dulu lambdanya. Lambdanya dari mana? Kita ingin mencari lambda kan kita mencari dari unsur yang ada X-nya. Jadi
2pi per lambda sama dengan 2pi, ya kan, X. Nah, kita lihat bagian yang X-nya. Ini X, ini X. Maka, coret-coret. Ini coret-coret. Berarti X-nya adalah 1. Nah, ini X coret. Maka 1 per lambda sama dengan 1. Berarti lambda sama dengan 1 meter. Nah, kita langsung bisa masuk. Ini N-nya berarti kedua. Karena kan yang ketiga, perut ketiga. 1, 2, 3. 2 dikali 1/2 lambda. 2 per 2 dikali 1. Maka hasilnya adalah 1 meter. Jadi perut ketiga jaraknya adalah 1 meter. Kita ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini jenis soal yang tidak menyebutkan persamaannya, tapi dia sudah langsung memberikan besaran yang diperlukan untuk bisa kita menemukan letak perut ataupun simpulnya. Pada tali yang panjangnya 2 meter. Berarti kan kalau panjangnya itu X. X-nya 2 meter. Ujung terikat. Pada tiang ditimbulkan gelombang stasioner. Jika terbentuk banyaknya gelombang 5 gelombang penuh, maka letak perut ketiga yang diminta perut ketiga dihitung dari ujung terikat. Nah, di sini ya kita ada 5 gelombang, talinya 2. Maka kita cari lambda. Lambda adalah panjangnya dibagi banyaknya gelombang. Karena kan panjang gelombang adalah panjang untuk 1 gelombang. Berarti 2 per 5. Jadi sama dengan 0,4 meter. Kita cari. Untuk mencari perut pada ujung terikat, nah kalau masih lupa, nih coba kita lihat. Ujung terikat, perutnya 2N plus 1 ya. Rumusnya, rumus perut ujung terikat. Maka rumusnya adalah X sama dengan 2N plus 1 1/4 lambda. X-nya kan dimulai N-nya itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini perut ketiga. Berarti 1, 2, 3. Berarti nanti N-nya pakai 2. Maka 2 dikali 2 plus 1 1/4 lambda. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Berarti 5/4 dikali lambda. Lambdanya 0,4. Nah, jadi 0,5 meter. Nah, berarti jawabannya yang C. Paham sampai sini anak-anak? Nah, kalau sudah paham, sudah tahu letak perut, letak simpul. Kalau tadi ini soal bertanya perut, nah sama, simpul juga sama. Tinggal masukkan ke rumusnya. Yang diperlukan hanya lambda dan N. N itu letaknya. Jadi kalau perut ketiga berarti N-nya 2. Gitu. Karena dihitung dari 0. Nah, kita langsung ya anak-anak. Ini dia tugasnya. Tugas kalian. Silakan nanti dikerjakan. Kalau misalnya ini gambarnya kurang jelas, kita perbesar ya. Nah, ini dia tugasnya. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Hari ini langsung dikumpul dan disetorkan ke Google Classroom. Sampai sini paham anak-anak? Baik. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di gelombang stasioner part